Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, di antaranya nikmat iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat-nikmat lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salawat bertakaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah kepada kita. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat kepada kita. Karena nanti di yaumil qiyamah hanya Nabi lah yang kita butuh. Hanya syafaat Nabi lah yang kita butuhkan nanti ketika kita di yaumil qiyamah. Nanti pada saat Allah kumpulkan kita di padang mahsyar, kita melihat saudara kita lari, melihat ibu bapak kita lari, ibu bapak kita melihat kita lari. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughni." Nanti di yaumil qiyamah kita ketemu sama saudara kita lari. Kenapa? Karena takut dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, takut ditanya kenapa hubungan kita sama saudara kita kurang baik ketika di dunia. Kita melihat ibu bapak kita lari, kenapa? Kita takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa hubungan kita sama bapak kita, ibu bapak kita kurang baik. Ibu bapak kita melihat kita lari, kenapa? Karena takut dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mengenalkan anak kalian kepada majlis ta'lim, tidak mengenalkan anak kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal senang, kita bakal girang kalau ketemu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad berkata, "Ana Rasulullah berkata, saya yang akan menolong kalian, saya yang akan memberikan syafaat kepada kalian." Jadi dari yaumil qiyamah kita sangat butuh diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada qasidah mengatakan, "Nabiyul huda la tansani min syafaati ya Rasulullah." Rasulullah, jangan lupakan kami ya Rasulullah, ingat kami ya Rasulullah. Ingat kami dengan apa? Dengan memberikan syafaat kepada kami ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti di yaumil qiyamah Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita. Nabi Muhammad berkata, "Analaha." Nabi Muhammad berkata, "Saya yang akan menolong kalian." Nabi berkata, "Saya yang akan memberikan syafaat kepada kalian." Jadi mulai sekarang cintailah Nabi, idolakanlah Nabi, karena Nabi yang bakal menolong kita di yaumil qiyamah. Siapa yang bakal menolongin kita di yaumil qiyamah? Idolakan Nabi Muhammad, idolakan Rasulullah, kenalin Rasulullah, baca sejarah Nabi,
cinta sama ahlul bait Nabi, karena nanti di yaumil qiyamah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menolong kita. Bukan idola-idola kita yang kita idolakan di dunia, nggak ada apa-apanya nanti di yaumil qiyamah. Kita cuma butuh Nabi. Kita nggak butuh siapapun yang kita kenal di dunia. Nanti di yaumil qiyamah semua orang mengurusi kehidupannya masing-masing, mengurusi urusannya masing-masing. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengurusi urusannya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sibuk memikirkan umat seluruh dunia, bahkan bukan umat Islam saja. Rasulullah akan memberikan syafaat kepada orang-orang di dunia ini. Semua orang di dunia Rasulullah akan kasih syafaat. Jadi siapa yang pantas untuk kita idolakan? Siapa yang pantas untuk kita cinta? Siapa yang pantas untuk kita jadikan panutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Shallu ala Muhammad. Rasulullah orang yang paling indah. Tidak ada alasan kita untuk tidak cinta kepada Rasulullah. Rasulullah orang yang paling tampan. Rasulullah orang yang paling indah wajahnya, perkataannya, akhlaknya, semua yang ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair mengatakan, "Lau anna sahbuz Zulaikha la'awna jabinahu la'atharna taqti'an qulubi 'ala al-'aini." Seorang penyair mengatakan, mereka sahabat-sahabat Zulaikha, Sayyidah Zulaikha, yang ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, mereka tidak sadar, terhipnotis sampai tangan dan teriris. Andai kata mata mereka sempat memandang keindahan Nabi Muhammad, niscaya bukan cuma tangan mereka yang diiris, namun jantung hati mereka bakal kesayat-sayat. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling indah, paling tampan. Untuk itu, apa alasan kita buat kagak cinta sama Nabi? Apa alasan kita buat gak mengidolakan Nabi? Mulai sekarang, kenalilah Nabi, karena nanti di yaumil qiyamah yang kita butuh hanya syafaat Nabi Muhammad. Apa yang mau kita harapin buat tolong kita nanti di yaumil qiyamah? Apa? Amal ibadah kita apa? Sholat kita, puasa kita, zakat kita, puasa kita yang modelan begitu, sholat kita yang kayak hancur begitu, mau kita harapin buat tolong kita di yaumil qiyamah? Jauh banget. Salat kita yang model-modelan acak-acakan begitu mau kita harapin buat nolong kita nanti di yaumil qiyamah? Apa yang kita harapin kalau bukan syafaat Nabi Muhammad? Untuk itu, marilah idolakan Nabi Muhammad, baca sejarah Nabi Muhammad. Umur kita berapa? Umur kita mungkin 50 atau berapa puluh tahun. Berapa waktu kita, umur kita yang kita habiskan buat mengenal Nabi? Berapa umur kita yang kita gunakan untuk membaca sejarah Nabi? Berapa? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umurnya habis untuk menghilang kita umatnya. Umurnya habis dihabiskan untuk mengenal kita umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pantas untuk kita idolakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pantas buat kita jadikan panutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling indah. Suatu ketika seorang datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa pertanyaan tersebut? Orang ini datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang ini datang pertama kepada Sayyidina Umar bin Khattab dengan pertanyaan yang sangat luar biasa, pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa pertanyaannya? Wahai Sayyidina Umar bin Khattab, coba ceritakan kepada saya, jelaskan kepada saya keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan kepada saya sifat-sifat indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? Jawaban Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu beliau bilang, datanglah kepada Abu Hurairah, tanyakan pertanyaan itu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Singkat cerita, orang ini pun datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, coba jelaskan kepada saya, sifatkan kepada saya sifat-sifat keindahan Nabi Muhammad. Jelaskan kepada saya sifat-sifat keindahan Nabi Muhammad. Jelaskan kepada saya tentang keindahan Nabi Muhammad. Apa sih keindahan Nabi Muhammad? Apa yang ada di dalam diri Nabi Muhammad? Keindahan apa yang terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Hurairah pun menjawab, datanglah kepada Sayyidina Ali bin Abu Thalib.
karena hanyalah beliau yang bisa menjawab pertanyaan itu. Singkat cerita, orang tersebut pun datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan pertanyaan yang sama. Wahai Sayyidina Ali, tolong ceritakan kepada saya keindahan-keindahan Rasulullah. Tolong ceritakan kepada saya sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat yang ada, keindahan-keindahan yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Baiklah, saya akan menceritakan tentang keindahan-keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menceritakan keindahan-keindahan yang terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya, saya ingin bertanya juga kepada kamu. Coba tolong ceritakan keindahan-keindahan apa saja yang terdapat di dunia ini. Di dunia beserta isinya, keindahan-keindahan apa yang terdapat di dunia ini. Tolong ceritakan kepada saya sekarang juga. Apa jawaban orang ini? Manakala saya nggak bisa menceritakan apa yang ada di dunia ini. Yang di dunia ini ada laut, ada gunung, banyak makhluk-makhluk Allah yang sangat indah, banyak ciptaan-ciptaan Allah yang sangat indah di dunia ini. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, bagaimana kamu menanyakan kepada saya tentang keindahan Rasulullah? Bagaimana kamu ingin bertanya kepada saya tentang apa saja keindahan-keindahan yang terdapat di dalam diri Rasulullah? Jikalau kamu tidak bisa menceritakan tentang keindahan-keindahan yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini beserta isinya, kamu tidak dapat menceritakan semua itu keindahan-keindahannya. Lalu bagaimana kamu bisa bertanya kepada saya keindahan-keindahan apa saja yang dapat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keindahan-keindahan apa saja yang terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berkata, keindahan-keindahan alam semesta beserta isinya dibandingkan keindahan Nabi Muhammad, tidak ada seujung kuku keindahan Nabi Muhammad. Keindahan dunia beserta isinya kalah dengan keindahan Nabi Muhammad. Jadi idolakanlah Nabi Muhammad, karena nanti di yaumil qiyamah kita butuh banget diingat sama Nabi Muhammad. Kita diingat sama Nabi Muhammad, kita pengen diingat sama Nabi Muhammad, pengen diberikan syafaat kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kamu akan memberikan kami syafaat? Apakah kamu akan memberikan umatmu ini syafaat nanti di padang mahsyar di yaumil qiyamah? Tentu saja. Apa jawaban Rasulullah? Tentu saja, wahai Sayyidina Anas bin Malik, saya akan memberikan syafaat kepada umat-umat saya. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Sayyidina Anas bin Malik bertanya lagi, lalu di mana kami akan mencari kamu nanti di yaumil qiyamah ya Rasulullah? Di mana kami akan mencari kamu di padang mahsyar ya Rasulullah? Yang ketika itu orang-orang sibuk mengurusi urusannya sendiri. Di mana kami bisa mencari engkau ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Sayyidina Anas bin Malik, cari saya di siratnya Allah. Cari saya di suratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Sayyidina Anas bin Malik kembali bertanya kepada Rasulullah, kalau kami tidak menemukan engkau di suratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kami harus mencari kemana lagi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cari saya di mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Sayyidina Anas bin Malik kembali bertanya, lalu kalau kami tidak menemukan kamu di mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kami akan mencari kamu ya Rasulullah? Rasulullah kembali menjawab, maka carilah aku di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tiga tempat ini tidak akan aku lewati. Apa saja? Sirat, mizan, telaga. Sirat, mizan, telaga. Sirat, mizan, telaga. Itu artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bolak-balik, akan mondar-mandir buat tolongin semua umat manusia yang ada di dunia, dari sirat ke mizan, mizan ke telaga, telaga ke sirat, sirat ke mizan. Sallallahu ala Muhammad. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.